Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wazid alaina fahma wa halhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan ini sama-sama hadir di majelis di masjid yang mulia dan penuh berkah ini, yang mudah-mudahan setiap munajat, setiap ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan sing diterima, sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya sing dipeparinan keistiqomahan, kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita menuju orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini, kalau sebahagian ulama yang menghitung itu kita sudah masuk ke hikmah yang ke-21 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Bunyi hikmah dari hikmah yang ke-21 ini ialah talabuka minhu ithamun lahu wa talabuka lahu ghaibatum minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Kira-kira gitu bunyi ibarah atau hikmah dari kitab Hikam yang ke-21 ini, Pak. Nah, jadi kalau kita artikan secara harfiah, talabuka memintanya engkau, menuntutnya engkau, minhu dari Allah, ithamun merupakan salah sangka atau tuduhan kurang percaya lahu terhadap Allah. Sekali lagi apa ya? Talabuka menuntutnya engkau, memintanya engkau, lahu kepada Allah, minhu dari Allah, ithamun merupakan prasangka buruk atau kurang percaya atau menuduh lahu kepada Allah. Wa talabuka dan memintanya engkau lahu kepada Allah, ghaibatun Allah lenyap, minka darimu, anhu dari Allah. Artinya Allah gaib, minka darimu, anhu dari Allah. Kemudian wa talabuka li ghairihi dan memintanya engkau kepada selain Allah, li qillati hayaika minhu, maka karena kurangnya rasa malumu terhadap Allah. Wa talabuka min ghairihi dan memintanya engkau dari selain Allah, liwujudi ba'dika anhu, karena adanya jauhmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung ini ada 4 pakroh ya Pak ya. Ada 4 adab yang dijelaskan di hikmah yang ke-21 ini. Namun perlu kita garis bawahi dulu bahwa ini adalah adab-adab orang arifin, orang-orang yang salikin, orang-orang yang muridin. Jadi sehingga kita hanya bisa menyelami atau memahami bagaimana sih kondisinya kalau orang-orang yang sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala atau lagi dalam perjalanan OTW mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan belum jalan-jalan acan itu, Pak. Karena kita tuh masih mengkaji pengetahuannya saja. Nah, ini ada orang yang lagi salik berjalan menempuh perjalanan yang sangat panjang, terjal dan jauh untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip ya Pak, menemukan itu. Kemudian ada orang yang disebut juga wasil atau arifin, orang yang sudah memang sampai di tujuan dari perjalanannya itu. Nah, ini adab-adab mereka itu seperti apa? Salah satunya ialah talabuka minhu ithamun lahu. Ketika engkau meminta kepada Allah, maka itu teh ithamun lahu, menuduh kepada Allah. Ini kira-kira ini kan kebiasaan kita semua ini, Pak. Jadi kalau orang arifin,
orang-orang salikin, muridin, mereka itu kalau meminta, menuntut kepada Allah, punya anggapan dalam hati permintaan dan tuntutan itu kayak nuduh ke Allah. Kira-kira tuduhan apa yang dilayangkan oleh orang yang meminta kepada Allah? Salah satunya adalah tuduhan bahwa Allah itu tidak tahu apa yang diinginkan oleh hambanya. Itu satu. Yang kedua, tuduhan apa lagi yang dilayangkan oleh orang yang ketika hari-harinya dipenuhi dengan meminta dan menuntut kepada Allah, yaitu tuduhan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukupi apa yang diinginkan oleh hambanya. Tuduhan apa lagi yang dilayangkan oleh orang yang senantiasa menuntut dan meminta kepada Allah? Maka i'tikad orang arifin mengatakan orang tersebut menganggap bahwa Allah lupa untuk memperhatikan hambanya, sehingga mesti diingetan heula nembe dipasihan. Kira-kira berdoa kita gitu atau tidak? Memintanya kita kepada Allah, apakah kita i'tikadkan kalau tidak meminta maka apa yang diinginkan itu tidak terwujud? Apakah seperti itu doa tuh? Kadang-kadang kan kita gitu, ya Allah, saya ini pingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Dalam i'tikad, kalau kita tidak berdoa, keinginan itu tercapai atau tidak? Kita mesti, keinginan itu nggak akan mungkin tercapai kalau tidak berdoa dan berusaha. Maka itu tuh kayak menuduh kepada Allah. Apa? Allah tuh lupa bahwa hambanya itu lagi ingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini, mesti diingatkan dulu. Atau menuduh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kan saya tuh hamba yang lemah, kok nggak dicukupi saya tuh kan fakir ya Allah, kok saya nggak dicukupi sehingga saya harus mendoa dulu, ya Allah beri saya rezeki yang lapang, beri saya pekerjaan dan lain-lain. Maka sebahagian orang arifin itu tidak berdoa yang modelnya seperti itu. Tapi jangan dianggap bahwa orang arifin itu tidak berdoa sama sekali. Hanya apa saja yang jadi perbedaannya? Hanya perbedaannya adalah i'tikad mereka dalam berdoa. Sehingga mereka sering melantunkan zikir dan pujian daripada hanya untuk meminta keinginan diri sendiri. Kenapa mereka seperti itu? Karena ada satu adab yang mungkin kita tidak miliki pada saat ini. Apa? Ar-ridho wa taslim bikismatillah likismatillahi ta'ala. Kita ridho, kita pasrah, kita tawakal terhadap seluruh yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk kehidupan kita. Kira-kira kita ridho atau tidak ini, Pak? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita, Pak? Nah, jadi mulai sekarang mau masih nuntut dia atau tidak ini, Pak? Nah, kemudian kita baca sedikit sarahnya ya, Pak. Yakni anal muridah yang bagi lahu ayastaghila fi hali sulukihi bima yuqarribuhu min maulah. Sebagai seorang salikin, seorang muridin, seharusnya yang ia lakukan adalah selalu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal a'mali sholihati, yaitu memperbanyak mengerjakan amal soleh. Wala yasghilu qalbuhu bitolabi li syai'in minal asya. Jangan ia sibukkan hatinya untuk meminta, menuntut kepada Allah terhadap keinginan-keinginan yang ia miliki. Kenapa? Li'anna zalika matmumun. Di dalam ilmu tasawuf itu hal yang sangat dibenci, hal yang terhina. Bahkan lebih parahnya, qati'un anillah, bisa memutus hubungan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala yang lagi sedang berjalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa inna talabaka minhu, ketika kita meminta kepada Allah, ayyarzuqaka bil qut, kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan apa, Pak? Diberikan rezeki. Sering tempat kita berdoa minta rezeki ke Allah, Pak. Baik itu rezeki kesehatan, baik itu rezeki nikmat umur yang panjang, baik itu rezeki kekayaan, rezeki anak dan lain-lain. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyarzuqaka bil qutil ladzi yu'inuka ala sayrika. Bahkan kita meminta rezeki kepada Allah, ya Allah bekali hidup saya ini untuk senantiasa bisa melaksanakan ibadah kepadamu. Kan kadang-kadang kan kita gitu berdoa nantinya, ya Allah limpahkan saya pekerjaan agar ketika saya melaksanakan ibadah, pekerjaan saya ini bisa menjadi wasilah untuk
beribadah kepadamu. Dalam isi doa kita itu wa ayyuwasi'a 'alaika rizqa, bahkan kita meminta kepada Allah, lapangkan rezeki saya ya Allah, bahkan mata tanggung-tanggung rezeki anak-anak saya, rezeki keluarga saya, rezeki istri saya dan lain-lain. Maka kata orang arifin, ini tuhmatun lahu, kamu percaya teu ka Allah, mesti kudu diinget-ingetkeun sakala. Dan yang diingatkan tuh mesti anu lupa. Ada Allah lupa ente, Pak. Nauzubillah. Model-modelnya kayak gini ya, Pak. Ada orang kerja, Pak. Unggal tanggal hiji pasti gajian. Tanggal 30 dia teh nge-SMS ke atasan, "Bapak, enjing abdi gajiannya." Kinten-kinten itu adabnya gimana, Pak? Tiap bulan dia gajian. Tanggal hiji itu pasti gajian. Da moal da can pernah aya macet na gajianana teh deui. Tanggal 30 dia teh ngechat, nga-WA, nelepon ka dununganana. "Dunungan, enjing abdi gajian." Kinten-kinten eta kumaha eta? "Bapak, besok saya gajian, anak saya belum bayar sekolahnya, token saya belum diisi, belum lagi listrik saya, belum lagi ini saya, belum lagi ini saya." Kinten-kinten yang kita tagih itu adalah gaji, yang gaji itu notabene-nya sudah dijamin oleh dunungan tersebut. Kira-kira meminta seperti itu layak atau tidak, Pak? Layak atau tidak, Pak? Tidak layak sama sekali. Maka kata orang-orang mutasawwifin, orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, tetapi garis bawahnya ini ya Pak. Garis bawahnya adalah mereka yang punten Pak, sudah bermakom arifin, sudah makom salikin. Kalau kita ini kayaknya masih niru-niru sajalah. Kalau sampai untuk merasa dan mendalami perasaan itu mungkin kayaknya ya tereh lah. Hari jauh teuing mah teu lah, tereh lah. Insyaallah tereh lah gitu. Deket lagi lah insyaallah gitu banyak. Nah sehingga kata mereka, kata ulama itu, maka tuhmatun min kalahu bi annahu la yarzuquka. Kalau kamu minta rizki ke Allah, maka kamu tuh nuduh Allah tuh enggak kasih rizki. Masalahnya itu. Kalau kamu minta sehat ke Allah, maka kamu tuh punya prasangka bahwa yang nurunkan sehat itu bukan Allah, atau Allah lupa ngasih kesehatan ke kamu, sehingga mesti harus diingatkan heula. Nah itu jadi masalahnya. Nah, sehingga gimana tuh lamun kita hayang ngadoa keneh? Nah, nanti insyaallah kita akan bahas itu. Ada satu contoh banyak disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Muti dalam kitab hikamnya juga, bahwa kita tahu Qodot Mahkamatu Namrud. Lamun cara ayeuna mah Mahkamah Konstitusi Kerajaan Namrud sudah memutuskan bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim itu mesti dipanggang hidup-hidup, mesti dibakar hidup-hidup. Kesalahan yang ia lakukan tertanggung-tanggung, Pak. Pangeran Namrud dan bala tentaranya dihabisi semua. Yang berupa berhala-berhala itu kan semuanya dikampak, kemudian kampaknya selipkeun, tinggalkan berhala yang paling besar. Dikalungkeun oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Ketika dituduh, maka kan Kanjeng Nabi Ibrahim cuma gampang saja membalas bahwa yang mengkampak semuanya itu adalah berhala yang paling besar. Tapi pada saat itu kan bala tentara dan rakyat yang menyembah berhala tersebut berbicara bahwa mana mungkin ada patung bisa memberikan cedera kepada patung-patung yang lainnya. Nah, artinya secara argumentasi Kanjeng Nabi Ibrahim itu udah menang. Bahkan kan suatu ketika ini termaktub dalam Al-Qur'an, Pak. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Itu qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim debat sama Namrud, Pak. Kata Kanjeng Nabi Ibrahim, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan pangeranku itu adalah sifatnya yuhyi wa yumit, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Maka kata Namrud, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dipanggilkannya dua ajudannya, maju ke depan dua-duanya. Yang satu disuruh algojonya untuk dibunuh, yang satu lagi dibiarkan hidup. Maka kata Namrud tuh kan, saya oke, satu dimatikan ku saya, daku algojo dan biwarang algojonya untuk membunuh, Pak, mati. Yang satu saya biarkan hidup. Kemudian kata Kanjeng Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Oh ya, itu mah ada satu lagi, salah satu sifatnya pangeran tuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sok bijilkeun panon poe itu minal masyriq, dari arah timur. Leres siapanya?
bahwa Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari itu dari arah timur. Maka kata Kanjeng Nabi Ibrahim, kalau kamu Tuhan, pati biha minal maghrib. Gampang saja. Sekarang sok si panon poe teh bijilkeun dari barat. Pabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ya, artinya secara argumentasi Kanjeng Nabi Ibrahim itu luar biasa lah. Makanya disebut kan seorang nabi yang logikanya itu sangat luar biasa tajamnya. Bahkan kan salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi Ibrahim bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya penciptaan Allah. Itu logikanya Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, suatu ketika sudah diputuskan bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim ini mesti diduruk, mesti dipanggang, mesti dibakar secara hidup-hidup. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim sudah diikat, kemudian bahkan kan nyala-nyalanya api pada saat itu luar biasa hebatnya, sampai tinggi sekali. Maka ketika mau dilemparkan, mestinya kalau dalam keadaan terdesak seperti itu, apa yang Bapak harapkan, Pak? Dalam keadaan yang di situ teh 50-50, Pak. Bahkan mantep 50-50 atunya. Saberapa persen ke saberapa persen banyak, mungkin udah 100% lah nyapanya. Di dalam keadaan kondisi yang kita itu udah nggak ada kemungkinan untuk selamat. Kira-kira Bapak yang Bapak lakukan pada saat berada di kondisi itu apa? Ya mas moal aya deui pasti ngadoa. Kira-kira doa yang paling pantas kita ucapkan pada saat itu apa? Ya Allah, hancurkan ya Namrud, ya Allah selamatkan abdi. Pantasnya makan gitu banyak. Tapi ketika dibalangkan ke dalam api, maka Kanjeng Nabi Ibrahim yang terucap dari lisannya yang mulia ialah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Coba segitu. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiya, cukuplah bagiku sebagai penolong Allah, Gusti Allah. Wa ni'mal wakil, tak ada sebaik-baiknya pelindung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma segitu yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Mun urang mah kaluar getih, kaluar cimata ngucapkeun, ya Allah, mana janji anjeun kapan nulungan agama teh mesti ditulungan geuninganan koid keneh we ieu teh bakal nama. Pasti gitu yang kita ucapkan. Tapi Kanjeng Nabi Ibrahim teu, Pak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kenapa itu bisa terucap? Karena beliau sudah begitu yakin bahwa siapapun yang menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal keadaan pada saat itu seharusnya kalau hambanya biasa-biasa saja mestinya ngedoa. Tapi dengan keadaban yang Kanjeng Nabi Ibrahim miliki, keyakinan yang Kanjeng Nabi Ibrahim miliki, Gusti Allah pasti nolong, teu kudu dipintah heula. Gusti Allah pasti nolong, dan gak mungkin lupa, mesti diingatkan heula. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pasti nolong hambanya yang menolong agamanya. Gak mesti kita tuh alarm heula, gak mesti WA dulu, gak mesti telepon dulu, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terucap dari bibirnya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sakitu yang terucap dari lisan mulia Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nah, sehingga mudah-mudahan ini salah satu adab yang dimiliki oleh salikin, oleh orang-orang yang arifin, yang mudah-mudahan kita juga miliki. Bolehkah saya niru-niru gaya-gaya yang seperti itu? Ya, biar gampangnya gini aja, Pak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya bukan untuk menuntut. Pun kalau Bapak nanti lihat suatu contoh baik di Al-Quran ataupun hadis, ada sebahagian nabi atau wali ataupun siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan dianggap bertentangan dengan kitab hikam. Bukan. Bahkan kan kita yang mengkaji kitab hikam ini seakan-akan tidak diperkenankan untuk berdoa. Lalu sebanyak secara
tersiratnya ada arah-arah pemahaman ke sana, bahwa kalau kita berdoa, kalau kita meminta ke Allah, udah itu kayaknya masalah sangkawe atas ke Allah, atau tuduhan saja kepada Allah. Padahal yang dimaksud bukan seperti itu, Pak. Tapi yang dimaksud adalah ila makana ala wajhi ta'abbudi. Kalau ada orang yang berdoa tapi berdoanya di kalangan arifin, mereka sama sekali tidak meninggalkan doa, tapi doa ia lakukan hanya murni untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam beberapa keterangan, salah satunya hadis disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Bahkan di keterangan yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah, doa itu adalah intisarinya beribadah. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Jadi sebenarnya mereka bukan tidak sama sekali berdoa, tetapi berdoa yang mereka lakukan itu adalah murni untuk ibadah. Bahkan bukan saja ala ta'abbudi, ala wajhi ta'abbudi, sebagian dari ulama, sebagian dari anbiya, sebagian dari wali aulia, wa ta'addubi, menjaga adab-adaban kepada Allah. Apa adab-adaban kepada Allah tuh, Pak? Adabnya kita kepada Allah tuh butuh. Larasnya apa aja? Sedangkan sifatnya Allah itu istighna. Istighna itu enggak butuh. Allah ciptakan makhluk, wallahu ghaniyun anil alamin, enggak butuh ke makhluknya. Itu udah memang sifat lahiriah kita, sifat yang melekat, enggak akan mungkin lepas dari kita, yaitu kita punya sifat ibtikor. Ibtikor itu butuh. Ciri orang yang butuh itu yang minta. Laras banyak. Maka kan dalam sekalian keterangan, sebagian keterangan disebutin ada orang nggak mau ngedoa ke saya, itu sombong atos. Kalau kita gabungkan jadinya asa bertolak belakang. Lalu banyak. Yang satu ini kitab hikam menyebutkan ngedoa teh curiga, nuduh ke Allah. Di satu sisi doa teh ibadah, di satu sisi doa nggak berdoa teh sombong. Jadi kalau kita nggak nata keterangannya bisa acak adut nanti. Nah, apa maksudnya berdoa? Ya berdoa, tapi nanti ada keterangan yang lain. Layakun tolabuka tasabbuban lil atoi minhu. Jangan sampai doa yang kau lantunkan, doa yang kau munajatkan dijadikan sebab agar Allah beri kamu keinginan kamu, berikan keinginanmu. Jadi jangan sampai doa kita itu kita itikadkan menjadi wasilah, jadi sebab bahwa Allah pasti ngasih kalau berdoa terlebih dahulu. Nah, ini yang kacau, yang ini sebenarnya yang mau diralat oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena kalau memang murni meninggalkan doa sama sekali, ini bertentangan. Wa qala rabbukum ud'u astajib lakum. Allah kan pernah dawuh ud'uni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka astajib, aku pasti akan mengijabah doamu. Aku akan memperkenankan keinginanmu. Tahu nggak, Pak? Di terusan ayatnya, innallazina yastakbiruna an ibadati. Maka sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati, tidak mau enggan beribadah menyembahku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Itu bisa nggak maknanya yang tersirat di dalam itu kita ambil? Nah, sekali lagi apa ya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabah. Udah ini banyak, udah paham lagi sampai sini banyak. Tapi di ayat yang sama, belum ganti ayat ini mah. Masih terusannya, innallazina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang adigung an ibadati, tidak mau beribadah kepadaku. Di sebakda ayat itu, di sebakda terusan ayat itu ada kata-kata orang-orang yang nggak mau menyembah Allah, nggak mau beribadah kepada Allah. Maka kata ulama, doa itu sebenarnya adalah zuhurut ta'abbud lillah,
untuk menonjolkan sisi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau nuntut apa lagi? Orang semuanya sudah jelas kok. Orang semuanya sudah ditentukan kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berdoa kepada Allah, rubah itikadnya, semuanya hanya untuk zuhurul ibadah, menonjolkan sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami Pak? Nah, yang terakhir, bolehlah ibadah, yaitu itba'an li amrillah, karena niatan iktikad mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 kuncinya Pak ketika mau berdoa. 1, berdoa itu karena beribadah kepada Allah. Yang kedua, berdoa itu karena beradab kepada Allah, karena adabnya orang yang butuh mesti minta. Yang ketiga, berdoa itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak nanti sampai ke makom salikin arifin, maka Bapak mesti pakai salah satu dari 3 pilihan ini. Sampai sini bisa dipahami banyak. Maka sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu kita bahas dulu, Pak. Maka terus di antara dua sujud, itu meninggikan derajat kita. Terakhir kita juga pernah mengampun. Ya. Nah, ayeuna kan banyak ya contoh-contoh dalam Al-Qur'an lah, doa-doa atau tadi seperti di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang itu kan kalau secara harfiah semuanya kan itu merupakan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus doa-doa seperti apa lagi ya Pak ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Atau doa-doa, wah banyaklah doa-doa yang ma'tsurah, doa-doa yang ada dari Al-Qur'annya, ada dari hadisnya, itu semuanya kan disebutnya da'awatul ma'tsurah, doa-doa yang ma'tsurah, yang bisa dipertanggungjawabkan, ada sanadnya lagi. Nah maka apakah yang seperti itu juga terlarang atau tidak? Tidak. Jadi kita tidak membahas doa itu boleh atau tidak. Doa itu teruskan, tetapi jangan sampai ada iktikad menuntut kepada Allah. Jangan sampai ada iktikad bahwa kalau enggak doa maka enggak hasil. Jangan sampai ada iktikad bahwa Allah tuh lagi lupa, mesti diingatkan. Terus apa atuh iktikad kita berdoa kepada Allah? Iktikad kita doa kepada Allah yaitu kita beribadah kepada Allah. Kita menonjolkan sisi bahwa kita itu butuh pisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kadang-kadang kan kita juga sama, Pak. Apa yang kita keluh kesahkan kepada Allah itu sering kita keluh kesahkan. Makanya kan doa itu yang paling baik kayak gimana? Kalau urusannya pribadi, udahlah jangan pakai bahasa Arab. Doa pakai bahasa Arab bagus, bagus. Tapi kan nggak bagus juga kalau bahasa Arabnya lancar, artinya nggak tahu. Panjang dibaca nantinya, tapi artinya nggak tahu. Maka bagus juga kita memakai bahasa kita sendiri, kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh nggak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh, sok minta kepada Allah, tapi ketika meminta itu dibarengi dengan ya Allah, saya meminta ini karena saya menunjukkan betapa saya butuhnya kepada Engkau. Tetapi ingat di hikmah yang sebelumnya, Allah itu domina lakal ijabah, sudah menjamin ijabah dari setiap doa. Bima yahtaruhu laka la bima tahtaruhu li nafsika. Ijabahnya sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Fil waqtil ladzi turid la fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah inginkan dan bukan di waktu yang kita inginkan. Jadi kan nyambung ya Pak. Isi doa boleh, ya Allah saya teh lagi sakit, tolong sembuhkan saya ya Allah. Boleh atau tidak? Boleh.
Karena kita nggak akan mungkin kelihatan butuh ke Allah kalau nggak ada ungkapan kayak gitunya. Tetapi jangan diitikadkan kalau kita nggak ngedoa kita nggak sembuh, kan gitu Pak. Jangan diingatkan bahwa, jangan beritikad bahwa Allah tuh mesti diingatkan heula baru nyembuhkan kita. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika kita, apa yang kita itikadkan dalam hati, kita ciptakan dalam hati ketika kita meminta, ya Allah saya lagi sakit tolong sembuhkan saya. Bahwa kita meminta kepada Allah, ya syukur-syukur apa yang kita minta itu sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jauh dari itu ialah apa yang isi dalam doa kita itu, amal berdoa kita kepada Allah itu sudah menjadi ibadah yang luar biasa. Karena itu bisa menjadi bukti, oh kamu tuh butuh kepada saya. Bahkan kan dalam hadis qudsi itu pernah saya bicarakan bahwa malaikat Jibril itu pernah dawuh ke Allah, ya Allah itu jami ngadoa wae gara-gara ijabah. Istajib li doa, istajib doa, ijabah ya Allah doanya. Maka kata Allah, antepkeun wae lah. Kenapa? Karena li'anni uhibbu an asma'a sautah. Saya lagi senang itu lirihannya luar biasa, rintihannya itu luar biasa. Saya senang dengernya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala kalau lihat hambanya sangat butuh ke Allah, itu tes luar biasa senangnya. Nah, sehingga doa itu kan jadi ciri, Pak. Minta itu kan jadi ciri kalau kita tuh butuh gitu. Nah, sehingga kita ambil jalur yang itu aja lah. Kelaanan. Kenapa kamu masih banyak minta ke Allah, masih banyak doa ke Allah? Karena saya menonjolkan sisi butuh saya ke Allah. Kalau orang butuh itu pasti banyak minta. Dari sini bisa dibalik. Jadi jangan sampai kalau dianggap, oh ini Kanjeng Nabi Ibrahim juga kan pernah doa. Dalam surat Al-Baqarah itu, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baldan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum ila akhirih. Ya Allah, ij'al hadza baldan amina, jadikan kota Mekah ini baladan amina, negeri yang damai, tanah yang tentram, warzuq ahlahu minas samarati. Oke, tehilap ya Allah, mudah-mudahan penduduknya yang berada di sekitar sini itu diberi rezeki minas samarati, yaitu buah-buahan apapun, oh semuanya beri rezeki mereka ya Allah. Ngingetin itu teh Pak? Ngingetin bukan Pak? Bukan. Kalau Nabi berdoa kepada Allah lagi menonjolkan sisi butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang mesti kita lakukan dalam ungkapan munajah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian segitu ya. Ada lagi Pak? Cekap Pak. Kurang lanjutkan Pak. Pakroh yang selanjutnya, bahkan kan ada, saya itu dapat ijazah juga Pak dari guru saya, yaitu Kyai Haji Abdul Aziz dari Sukamiskin Pak. Jadi dulu tuh kalau baca Fatihah sering diijazahkan doa, ilahi ilmuka kafin anis soal wa karom ilahi ilmuka kafin anil makol wa karomuka kafin anis soal. Ini pondok dari doa. Ilahi ya Tuhanku, ilmuka ilmumu, kafin cukup, anil makol dari diterangkan. Artinya dengan pengetahuanmu nggak perlu saya jelaskan keadaannya, mas cukup Pak. Kita nggak setekudu nerangkan anu. Allah tahu nggak Pak? Tahunya banyak. Ya udah, ilmunya engkau tuh udah cukup, nggak butuh lagi untuk dijelaskan. Wa karomuka kafin anis soal. Kelomananmu, apa loman ya Pak ya? Berehan banginannya. Loman, berehan, dermawan, kedermawananmu kafin anil soal, tidak membutuhkan dipinta terlebih dahulu. Sudah dermawan kok mesti harus dipinta. Itu salah satu ijazah yang saya dapatkan dari guru saya di Sukamiskin. Bahkan ada seorang ulama namanya Sayyid Abdullah bin Haddad, itu kalau pernah berdoa itu qad kafani ilmu rabbi min su'ali. Qad kafani telah mencukupi kepadaku ilmu rabbi, pengetahuan Tuhanku, an su'ali dari permintaanku. Artinya ilmunya Allah, pengetahuannya Allah tentang diriku sudah tidak membutuhkan lagi permintaanku terhadapnya. Kenapa? Ya karena memang mintanya aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap cuma-cuma, karena Allah sudah tahu apa kebutuhannya.
Terus kenapa atuh saya Abdullah bin Haddad masih kene ngadoa? Karena beliau melanjutkan padu'ai wabtihali syahidun bibtiqori. Doa yang aku lantunkan, DP-DP-nya aku, apa ya DP-DP bahasa Indonesianya apa ya? Handap asor, DP-DP, apa ya bahasa? Tunduk berarti apanya? Tunduk merasa hina di hadapannya Allah. Aku berdoa dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahidun bibtiqori, merupakan saksi bahwa aku itu adalah hamba yang sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang ia lakukan, yang lantunkan, doa yang ia munajatkan itu merupakan saksi bahwa beliau itu hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut ya banyak. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian pakro selanjutnya, wa talabuka lahu ghaibatum minka anhu. Ketika engkau bi antatluba qurbaka minhu, meminta kita didekatkan kepada Allah. Wa zawalal hijabi angka hatta tusyahidahu bi aini qalbika. Pernah enggak kita berdoa, ya Allah, dekatkanlah aku kepadamu. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hamba yang muqarrabin. Ya Allah, hilangkanlah hijab-hijab yang menghalangi antara diriku dan dirimu, sehingga aku bisa melihat dirimu dengan basirohku. Pernah nggak kita berdoa seperti itu? Atau dengan yang semakna lah, misal-misal seperti itu Pak. Maka itu tuh ghaibatun angka minhu, minka anhu. Itu kayak kita menganggap Allah itu lenyap dari hadapan kita. Kenapa harus meminta Allah dekat kepada kita? Padahal ia senantiasa mengatakan wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku lebih dekat bahkan dibandingkan dengan urat tenggorokan sekalipun. Kenapa harus minta dimuqarabah ke Allah? Harus ditambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang, ya Allah, tolonglah dekatkan aku dengan dirimu, hilangkanlah pembatas antara diriku dan dirimu. Itu menjadi ciri, menjadi dilalah bahwa Allah itu ghaibatun minka anhu. Kamu sudah hilang Allah dari dalam dirimu. Yang padahal Allah Subhanahu wa taala itu pernah kita kaji apa ya? Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa dhahirun fi kulli syai'in. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhijab padahal segala sesuatu yang ada di alam dunia itu merupakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan apa tuh? Bukan Allah secara ini apa ya? Merupakan kudroh, tanda-tanda kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita masih terhijab? Sehingga kalau ada orang yang berdoa seperti itu, seakan-akan dia itu memang jauh, dia itu hilang Allah dari dalam dirinya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu lagi. Kemudian orang cepat kenua ya banyak. Wa talabuka li ghairihi. Ketika kita meminta kepada untuk selain Allah. Kemudian kalau kita minta dijadikan orang yang dekat dengan Allah, gimana kalau kita minta gini atau wa talabuka li ghairihi minal a'radi adunyawiyati. Kita meminta hal-hal yang selain Allah, umpamanya teh minta duniawi, bahkan minta kedudukan, bahkan wa minal mukasyafat, kita minta mukasyafah, kita minta karomah. Karomah kan udah kita bahas ya Pak ya di minggu-minggu yang lalu. Minta di karomahkan, minta ahwal, dikasih hal, dikasih makom dan lain-lain. Maka eta telikil latihaya ika minhu, petunjuk atau ciri kau tuh gak ada malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang arifin. Kalau orang arifin minta benghar, itu teh orang yang gak punya malu. Luar biasa, orang tiap hari minta benghar oke. Minta naik pangkatnya oke orang tiap hari. Tapi kan yang gak kelogikaan, apa alasan mereka kok disebut orang yang gak ada malu, orang yang sedikit malu. It lau hasola laka hayaun minhu lama iltapatta ila ghairihi wa talabta syai'an siwa. Karena kalau kamu punya malu, kalau kamu ada sedikit titik malu saja di dalam hatimu, tentu kamu tidak akan berpaling permintaanmu darinya, untuknya. Tentu permintaanmu pasti urusannya dengan untuk dia, bukan untuk selain dia. Kalau kamu masih punya malu, maka kamu tidak akan pernah meminta sesuatu selain untuk Allah. Pasti yang kita mintakan tuh, ya Allah,
selalu dekap nanti selalu rahmati diriku, selalu. Maka kan saya Maulana Said Ibnul Arabi itu pernah dawuh, kalau kamu mau meminta kepada Allah, mau menuntut kepada Allah dan masih ingin minta menuntut kepada Allah, maka tuntut dan mintalah makrifat saja. Artinya kan gitu banyak. Ya Allah, berikan saya makrifat, kenalkan aku denganmu, musahadahkanlah aku, muqarabahkanlah aku denganmu, dan lain-lainnya. Kalau kita merasa bunga senang dengan Allah, tentu permintaannya bukan untuk selain Allah. Bisa dipahami atau tidak? Kita minta untuk selain Allah, maka kayak kan kita meninggal boga malu pisan. Padahal dibandingkan dengan apa yang kita inginkan itu ada loh hal yang lebih utama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu minta dikenalkan diri kita dengan Allah. Kenapa harus minta-minta yang lain? Itu adabnya orang-orang arifin. Tapi kan kita mah bukan arifin. Jadi alhamdulillah santai-santai wae banyak. Terkena iya kan. Nah, kita bukan orang arifin dan bukan salikin. Saya punya kisah. Kanjeng Nabi Yusuf tuh kan banyak. Kemarin saya salah sebutnya, ada dua kesalahan saya. Yang satu Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Yusuf, karena saya itu lagi baca-baca kisah-kisah Kanjeng Nabi Yusuf, Pak. Jadi dalam memori saya Kanjeng Nabi Yusuf deh, Kanjeng Nabi Yusuf deh gitu. Terus ayat yang itunya wa amma iza mabtalahu rabbuhu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan ya. Wa bi sebatna akroman ya banyak. Nah eta naon Kanjeng Nabi Yusuf itu kan diberi takbir mimpi oleh Allah ya, Pak. Diberi takbir mimpi. Salah satu mujizat itu takbir mimpi. Kenapa? Ya karena memang orang Mesir kuno itu percaya kalau orang yang bisa nabir mimpi itu setengah dewa ya atau semuanya. Udah nggak mungkin ada orang yang bisa ngalahkan. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf punya takbir mimpi. Nah, udah ringkasnya di dalam penjara itu kan ada dua ajudan raja yang masuk penjara kan. Itu kan mimpi. Yang satu megang roti pakai nampan di atas kepalanya, kemudian dipatokan ku gagaknya. Ayatnya tadi di surat Yusuf. Yang satu lagi meres ini asiru khomron, meres anggur supaya jadi khomar. Itu kan dua nana ditakbir Kanjeng Nabi, ditakwil ke Kanjeng Nabi Yusuf. Yang satu bakal dihukum pancung, kemudian mayatnya digantung dan nanti kepalanya dipatokan ku gagak. Sampai kayak gitu. Yang satu lagi, tapi dua-duanya jadinya orang beriman, bahagia dua-duanya. Yang satu lagi bakal kembali kedudukan kejabatannya yang pertama, yaitu jadi tukang tuang minumnya raja, tukang meresan makanannya raja. Nah kemudian ketika dua-duanya bebas, yang satu sudah meninggal, yang satu lagi bebas, Kanjeng Nabi Yusuf kan berpesan, bilang ke raja kalau di dalam penjara ada seorang rakyat, ada seorang budak yang ditawan secara zalim. Kasih tahunya ke raja supaya nanti cepat dibebaskan. Angkat, oh ya pokoknya angkat. Selepas itu Kanjeng Nabi Yusuf nyesel luar biasa. Kenapa saya harus minta ke raja Mesir? Padahal ada rajanya, raja yang bisa menyelamatkan saya dari keadaan ini. Maka bentuk hukumannya Kanjeng Nabi Yusuf siang malam berdoa dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap itu salah. Dosa ya atas. Kalau di Nabi itu pangkatnya dosa. Kalau di kita kan sehari-hari ya udah ngomong. Jeung teu ditegur deh kan ku Allah kan gitu. Nah bukan nabi ya lah. Ini Kanjeng Nabi Yusuf itu merasa bersalah, merasa dosa, meminta kepada Allah, bahkan ada wahyu yang turun dikabarkan bahwa kalau kamu tidak minta maaf atas kesalahan yang engkau buat itu kan adabnya seperti itu. Adab seorang nabi itu ketika berdoa demikian gitu. Kalau nggak minta maaf karena perbuatan yang tadi, itu nubuah itu pangkat kenabiannya bisa-bisa dicopot, Pak. Pangkat kenabiannya bisa-bisa dicopot. Pangkat nabi aja bisa dicopot, ya apa mungkin bisa wali ya, apalagi pangkat soleh ya. Mungkin hari ini bisa soleh, besok pagi dicopot ku Allah kesolehannya, bisa saja kan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudzillu man tasha. Kalau Allah sudah pingin ngehinakeun, hina semua aya nu bisa ngamuliakeun. Kalau ada Allah pingin memuliakan, mulia moal aya nu bisa ngahinakeun.
anu pada akhirnya sebagai bentuk kifarat dari kesalahan Kanjeng Nabi Yusuf tersebut, maka pa'ansanihi syaiton, si penjaga tadi dilupakan oleh setan, dilupakan ku Allah, bahkan dilupakan ku Allah melalui wasilah setan, dilupakan. Seberapa tahun, Pak? 7 tahun. Nu mesti nama iso pageto mesti keluar penjara, tapi karena tadi meminta pertolongan ke raja, ke selain Allah, sepakatnya pakat mukorobin kayak gitu. Minta tolongnya itu bukan ke Allah, tapi minta tolongnya teh ke raja. Bilangin ke raja ada budak yang ditawan secara zalim supaya cepat-cepat dikeluarkan. Mintanya itu bukan ke Allah, tapi mintanya ke raja. Maka sebagai bentuk hukumannya dari Allah, kifaratnya dari Allah, tambah di penjaranya 7 tahun. Orang coba pelamun teh amanya pangkat nang geus wali singana masa umur iru sehingga nanti penjara orang mentana ka manusia deui ka manusia deui. Tah itu jadi wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu. Bahkan wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Kalau kita minta dari selain Allah, maka itu menjadi bukti jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Pak, jauh dan dekatnya Allah itu bukan terhitung jarak. Karena jarak itu dimiliki oleh makhluk. Tapi yang dimaksud jauh-jauh di sini adalah tidak tahunya kita terhadap Allah, lupa dan lalainya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka bahwa Allah jauh dan dekat itu dengan jarak, nanti pasti sirik, Pak. Kalau Allah dekat dengan saya, jauh dari Bapak. Kalau Allah dekat dengan Bapak, atau jadi jauh dari saya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu dekatnya itu ke seluruh makhluknya. Maka hitungan jarak jauhnya Allah dan dekatnya Allah itu bukan terhitung sebagai jarak. Nah, jadi kita simpulkan saja ya banyak. Satu, meminta kepada dari Allah segala macam apapun itu dianggap sebagai tuduhan kepada Allah. Ketika kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menghasilkan kebutuhan kita kecuali dengan doa dulu, maka itu terlarang dalam ilmu tasawuf, mudah dihitungnya sebagai dosa. Yang keduanya wa talabuka lahu ghaibatan minka anhu, ketika kita meminta untuk didekatkan kepada Allah, ketika kita meminta untuk dihilangkan hijab dari Allah, itu bukti bahwa Allah tuh lagi gak ada bersama kita, atau kita gak sadar bahwa Allah tuh ada bersama kita. Itu berarti jadi bukti kita tuh belum ma'rifat, belum musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita meminta untuk selain dari Allah, maka itu tanda kita tuh kurang rasa malu terhadap Allah. Yang keempat, kalau kita meminta kepada selain Allah atau dari selain Allah, maka itu tanda bahwa kita sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 ciri atau 4 pakroh, 4 ibarat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini semuanya bisa kita hindari, dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa bisa mengamalkan ilmu dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, sebagai penutup, maka Pak ada yang perlu kita diskusikan, maka kita diskusikan secara berjamaah. Atau nabi cekap Pak. Cekap penginannya, kami cekap, orang tutup doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.